Okay, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope today you are in the 9th class engineer high school. You are in the healthy condition ya. Miss harap hari ini semuanya kalian di kelas 9 dalam keadaan sehat. Dalam keadaan yang sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Ayu. Okay, yeah, look at this. Yeah, today I will continue our material is about English in simple present perfect tense. Okay. Senin 18 Januari 2021. Please explain to me, ya, tolong diperhatikan. Yes. Pengertian present perfect tense. Present perfect tense itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih tetap berlanjut. Ya, jadi present perfect tense ini adalah kalimat yang di dalamnya itu terdapat kalimat verbal dan terdapat kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, tetapi kata kerjanya itu harus kata kerja bentuk ketiga, yaitu kata kerja bentuk past participle, ya. Nah, kemudian bagi kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja atau yang disebut dengan nominal sentence, maka kalimat ini hanya menggunakan auxiliary, yaitu have atau has. Kemudian kita gunakan been, pengganti daripada kata kerja. Nah, di dalam present perfect tense ini kita menggunakan have atau has, yang mana have digunakan pada subjek I, you, we, they, sedangkan she digunakan pada subjek she, sedangkan has digunakan pada subjek she, he, it. Nah, jadi Ananda semuanya sudah tahu jika di dalam kalimat present perfect tense ini arti dari kalimatnya itu adalah telah. Contohnya, saya telah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Jadi, I have studied English for 3 years. Nah, seperti itu. Dia perempuan telah berada di rumah sakit selama 3 menit yang lalu. She has been in hospital for 3 minutes ago. Ya, nah jadi seperti itu. Kita lihat saja ya, langsung ke rumusnya. Oke. Ya, pindahkan. Kita lihat. Rumus daripada the positive formula in verbal and nominal sentences. Ya, rumus di dalam kalimat positif pada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kita lihat untuk yang subjek, untuk yang positif. Subjek plus have or has plus verb 3. Ini untuk yang verbal. Kemudian yang positif bagi yang nominal, subjek plus have or has plus been untuk yang nominal. Lalu kita lihat example-nya. They have lived in Jakarta for a long time. Lihat lagi. He has learned English for 1 year. Mereka telah tinggal di Jakarta selama waktu yang lama, ya. Mereka telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Kemudian, we have been here for 3 hours ago.
Kami telah berada di sini selama 3 jam yang lalu. She has been here for 3 hours ago. Dia telah berada di sini selama 3 tahun yang lalu. Nah, jadi inilah perbedaan antara yang verbal dan yang nominal. Verbal bisa kita lihat ini. Ini dia kata kerjanya. Ya, live ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Learn juga itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, pada nominal dia setelah have atau has kita letakkan been. Lalu masuk objek dan kata keterangan. Kita meletakkan kata keterangan apa? Biasanya di present perfect tense itu hanya kata keterangan waktu yang sering digunakan. Ya. Selanjutnya kita lihat the negative formula in verbal and nominal sentences. Lihat ya. Rumus daripada kalimat negatif pada verbal dan nominal sentence di dalam present perfect tense. Kita lihat negatifnya. Subject plus have or has plus not plus verb 3 untuk yang verbal. Kemudian subject plus have plus has plus not plus been untuk yang nominal. Nah, lalu contohnya kita langsung masuk ke contohnya. Oke? They have not lived in Jakarta for a long time. Mereka tidak tinggal di Jakarta sepanjang waktu. He has not learned English for 1 year. Dia tidak belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Lalu, we have not been here for 3 hours. Kami tidak telah berada di sini selama 3 jam. She has not been here for 3 hours. Dia tidak berada di sini selama 3 jam. Nah, inilah dia bentuk negatif daripada kalimat verbal dan nominal sentence. Bisa kita lihat, kita sesuaikan dengan rumusnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. The interrogative formula in verbal and nominal sentences. Lihat, kalimat negatif pada kalimat verbal dan nominalnya, yaitu have or has plus subject plus verb 3 itu untuk yang verbal. Kemudian have or has plus subject plus been. Kemudian ada tanda interrogatifnya. Kemudian ini untuk yang nominal. Rumusnya kita lihat. Oke, setelah kita lihat rumus, maka kita lihat kalimat. Have they lived in Jakarta for a long time? Telahkah mereka tinggal di Jakarta sepanjang waktu? Has he learned English for 1 year? Telahkah dia belajar bahasa Inggris selama 1 tahun? Lalu, have we been here for 3 hours ago? Telahkah dia berada di sini selama 3 jam yang lalu? Lalu, has she been here for 3 hours ago? Telahkah dia berada di sini selama 3 tahun? Nah, jadi inilah bentuk kalimat interrogatif daripada kalimat present perfect tense. Oke, ya. That's all for our explanation today. That's all for my explanation today. And I hope today you can follow what I say. You can follow what I tell to you. Okay? And I hope you can write down in this material in your notebook. And don't forget to understand. If you don't understand, you can ask me, you can call me, you can chat me. Okay? And after that, don't forget to do your all assignment. Yeah, your all assignment. I hope you can be a spirit student, you can be a good student and not lazy student. Okay? Nah, cukuplah sampai di sini penjelasan saya hari ini mengenai simple present perfect tense. Nah, saya harap kamu bisa memindahkan catatanmu ini ke dalam buku catatan dan saya harap kamu bisa memahami dari penjelasan saya tadi. Jika kamu tidak paham atau kurang mampu memahami apa yang saya katakan dari video tersebut, maka kamu bisa untuk menelpon saya
chat saya atau WA saya, apapun itu akan saya layani selagi saya memang dalam keadaan yang kosong. Okay? That's all for today and see you for the next time. Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.